Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Apa kabar hari ini? Saya harap semua baik-baik saja dan selalu di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ya, malam ini kayaknya antusias cukup rame ya. Ini, nih, teman-teman kayaknya cukup antusias soal ini. Saya senang banget ya. Oke, selamat pertama saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Rudi Hermawan selaku Wakil Pialang Berjangka dari PT Sugi Future. Mohon maaf Pak Rudinya mana ya? Bisa on cam kah? Pak Rudi. Nah, Mungkin belum ini ya, belum masuk ya Pak Rudinya ya. Pak Rudi Mungkin belum ya, masuk. ya Oh, mungkin. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja. Saya lagi koordinasi sama Pak. Saya coba kontak Pak Rudi. oke, siap. Siap Pak, ditunggu. Halo Pak Beni. Ya, halo, malam Pak. Ya, Gimana Pak? tadi saya ada koordinasi sama Pak Robert yang masuk itu ya. Jadi nanti Hmm. saya kasih form absensi ya. Jadi teman-teman yang hadir mungkin bisa isi form absensinya, bisa menjadi percepatan untuk prioritas ya. Nanti saya akan share di bagian chat untuk form absensi yang ikut Zoom malam ini. Gitu. Baik, baik Pak. Ya, buat rekan-rekan boleh dikabarin ya, rekan-rekan yang lainnya ya. Kalau nggak sambil nunggu Pak Rudi, saya perkenalkan lagi ya. Ini dengan Pak Junaidi, betul ya Pak ya? Siap Pak, hadir. Nah, Pak Junaidi selaku Head of Online Education and Service PT Sugi Future, betul Pak ya? Hadir Pak. Oke, ini sambil nunggu Pak Rudi ya, karena waktu kita juga nggak banyak kan. Juga ini ada Bapak Joy Maradoni Ginting selaku CEO-nya Pintarin. Selamat malam Pak Joy. Malam semuanya. Tumben nggak Malam. mungkin Pak Joy. Nah, Iya, gitu. ini baru sampai nih lagi sambil makan. Iya, Nggak malam-malam. apa-apa. Malam ini biar kita hangatkan suasananya. Siap. Oke. Malam ini tema kita cukup nggak terlalu berat ya. Agak simple, tapi kayaknya nanti simpelnya agak agak apa namanya agak berat dikit. Topik kita yaitu bincang-bincang bersama Sugi Future ya. Ya terkait apapun nanti ya, entah kondisi trading, kondisi register atau apapun ya. Semoga pihak Sugi Future bisa apa namanya menjawab lika-liku menjawab pertanyaan rekan-rekan ya. Pertama yang mau saya tekankan di sini, Pintarin adalah perusahaan penasehat berjangka ya, bukan pialang. Oke, tetapi kita pialang bekerja sama ya. Kita ini sebenarnya lebih ke jasa platform ya untuk signal trading, edukasi, terus juga signal untuk mengadakan kompetisi trading. Nah, cuman kita eh, didukung oleh pihak perusahaan berjangka ya, pialang berjangka gitu. Jadi kadang teman-teman suka salah paham ya. Dikirain saya dari pihak Sugi sehingga saya bisa mempercepat registrasi teman-teman. Sebenarnya enggak, tapi kita berkoordinasi bagaimana supaya bisa mempercepat registrasinya teman-teman. Tapi malam ini semua akan dijawab. Sebentar lagi akan dibuat absensi. Silakan diisi absensinya. Bagi yang mengisi absensi mungkin akan diprioritaskan. Tapi pastikan ketika untuk Prof KYC misalnya, pastikan KYC Anda sudah lengkap, jelas, dan tidak ada yang harus direvisi-revisi.
Untuk di telepon juga pastikan line telepon Anda standby karena banyak kasusnya line teleponnya ada yang sibuk, terus ada yang tidak bisa menjawab KYC, terus ada juga yang marah bilang katanya WPB-nya songong lah segala macam. Sebenarnya bukan WPB songong ya, tapi kalau Tadi saya ini hilang sinyal tuh. kenapa Pak? Kenapa Pak Joy? Halo Pak Joy? Iya, tadi hilang sinyalnya itu berapa 2 menit juga. Oh, jadi sebenarnya saya bisa memahami karena broker pialang lokal ini kan terikat dengan regulasi dan undang-undang ya. Jadi mereka harus mengikuti ketentuan regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Setiap contacting dari WPB atau telepon itu akan direcord dan itu recordnya akan diaudit oleh pihak Bapepti. Jadi kalau ada kesalahan sedikit saja itu mereka akan terkena sanksi gitu. Saya bukan membela ya, tapi saya memahami regulasi tersebut. Karena kita penasihat berjangka juga ada regulasi seperti itu gitu. Oke, langsung aja. Selamat malam Pak Junaidi. Ini Pak Rudinya sudah muncul belum? Karena Kayaknya ah, belum, Pak. belum ya, karena Pak Rudinya juga dari pihak WPB kan. Oke, Pak Junaidi, semoga Bapak ah, Siap. bisa Nanti saya menjawab. tampung semua, Pak. Siap. Nah, ini Pak Rudi. Itu Pak Selamat Rudi, malam, udah Bapak Rudi. nongol dia. Selaku Wah, dia wakil penasihat wakil pialang berjangka ya, WPB dari PT lagi, Sugi ya. lagi makan ayam dia kali. Pak Rudi, mic-nya di-on-kan dulu, Pak. Siap, monitor. Nanti kalau ada Aduh, pertanyaan saya bisa bantu. siap. Ini kayaknya Pak Rudi lebih lebih ganteng ini ya, Nah, ini ketimbang foto yang dikirim ya. Oke, kalau gitu saya ke Pak Rudi dulu deh, sewaktu WPB. Ini Pak Rudi, teman-teman kan hampir tiap hari nih Pak Rudi, baik dari CS atau saya pribadi itu menerima ratusan chat Pak, baik dari sosial media, WhatsApp, dan pintarin dari apps kita sendiri. ya, Mengenai, selamat malam Pak Robert. Aduh, muncul juga nih abang kita ini Pak Robert selaku Dirops, Direktur Operasional PT Sugi ya. Oke, Pak Rudi, oke. sebenarnya kendalanya itu seperti apa, Pak? Karena banyak rekan-rekan di sini itu KYC saja belum di-approve ada yang mulai dari bulan September. Oke. Dan juga mengenai telepon dari pihak WPB, Bang, dari wakil pialang. Nah, sebenarnya kendalanya itu di mana, Bang? Karena begini, ada beberapa klien-klien ini teriak, Pak, saya udah sebulan belum ditelepon, Pak, saya udah 3 minggu, padahal kita selalu push, kan gitu. Maksudnya push itu kita selalu kasih apa ya, advice ke pihak Sugi bahwasanya ini minta ditelepon, ini minta ditelepon, ini minta begini gitu. Kira-kira kendalanya di mana itu, Pak Rudi? Ya, oke. Terima kasih sebelumnya. Nah, saya di sini sebagai wakil pialang berjangka dari PT Sugi Future. Ya, mungkin karena era digital ini, sosial media, marketingnya sangat cepat, ya kan? Dan akhirnya banyak para calon member atau yang mau mendaftar di Sugi ini banyak. Akhirnya kita memang dari sisi keterbatasan wakil pialang ya kan. Biasanya kita akan orientasikan yang memang benar-benar sudah lengkap. Nah, antara penulisan dengan data yang ada di dokumentasi. Seperti apa isian itu harus lengkap, benar-benar plek seperti kayak di identitas gitu kan. Gitu. Nah, itu. Terus kemudian ada beberapa tidak kecocokan ya mungkin karena gambarnya identitas dokumen yang dilampirkan ini kurang jelas gitu kan. Nah, Oke, Pak Rudi, satu ya. pertanyaan.
eh banyak yang komplain, kenapa sih pendaftarannya seribet itu? Bahkan ada yang bilang, wah ini kayaknya pinjol nih. Nanti kita Hmm. ditagih nih, segala macam. Kadang Ya, ya saya tertawa juga ya itulah, baca komentar. itulah. Makanya mungkin Pak Rudi bisa jelaskan kenapa harus seperti itu gitu. Ah, sebenarnya kalau di dunia investasi itu hal yang biasa, hal yang wajar, ya kan. Apalagi Hmm, ini berkaitan dengan investasi, ya kan. hmm, Kebetulan kita kan broker yang teregulasi, itu wajib kelengkapan data KYC, itu wajib. Beda dengan broker-broker yang dari luar, yang tidak teregulasi, gampang cukup dengan email, nah, terus kita setor, ya udah jadi gitu kan. Nah, kalau di sini itu aturannya begitu, memang harus ketat KYC-nya. Itu bukan Oke. hanya di perdagangan berjangka aja ya. Kita mau buka reksadana, akun sekuritas untuk jual beli saham, itu ribet kan. Nah, itu yang perlu difahami. Jadi kalau kita benar-benar niat untuk register, pastikan data itu selengkap-lengkapnya sesuai dengan yang diisi. Dan juga checklist itu dibaca dengan seksama dan dilakukan seperti apa. Yang paling banyak itu belum melakukan demo transaksi itu apa. Nah, itu perlu benar-benar di step-step yang perlu di langkah yang harus dijalankan. Itu biasanya akan diprioritaskan. Nah, dan Oke. di sini juga kita tim adminnya dari online marketing juga kadang membantu, data yang udah lengkap, udah siap untuk ditelepon atau enggak, ya kan. Nah, kadang begitu udah ditelepon nggak diangkat, akhirnya kita cari yang lain, numpuk lagi antrian di bawah lagi gitu. Itu. Oke, Nah, siap. itu. Kalau Ini alasan kenapa hmm, agak ribet, jelimet, ya memang itu memang regulasinya. Ya, kita kan nggak oke, bisa baik. mengikuti Baik. regulasi. Ini Kita saya harus ke ikuti Pak. regulasi. Oke, saya ke Pak Junedi dulu. Pak Junedi, ketentuan Maaf, regulasi itu yang kita tahu adalah yang buat pemerintah. Boleh diberitahu bocorannya sedikit, Pak. Kira-kira undang-undang dari mana yang memberikan regulasi itu, atau bisa Bapak sebutkan sedikit lah, misalnya diwajibkan kondisi klien itu seperti ini gitu, Pak. Jadi biar teman-teman paham, Pak. Karena banyak teman-teman ini kan nggak paham. Mereka tahunya mungkin terbiasa dengan international broker, cukup KTP, email, nomor HP jadi gitu loh. Silakan, Pak. thank you ya Pak Beni sudah undang kita. Kita punya kesempatan ya sama teman-teman yang sudah melirik Swaggy, terutama itu ya. Nah, jadi gini, buat teman-teman semua yang sudah daftar, tapi masih mengalami penundaan yang cukup lama, bahkan sampai ada yang bulanan, ya. Di sini saya akan jawab kenapa itu bisa terjadi. Oke, jadi gini. Jadi di saat pertama mendaftar itu kan memang semua user tuh harus verified emailnya, itu pertama. Nah, kemudian setelah verified, itu kan ada pengisian data diri, ya, baik dari KTP, NPWP, alamat rumah, pekerjaan, sampai tujuan berinvestasi, itu harus benar-benar diisi dengan data yang sebenar-benarnya. Nah, jadi di Undang-Undang PBK, ya, kita ada SOP penerimaan nasabah. Jadi harus nasabah yang diterima itu adalah nasabah yang punya data faktual valid, gitu loh. Oke, dan nasabah tersebut juga harus masuk ke kelayakan untuk menjadi nasabah. Misalnya, dia punya income berapa, ini salah satu contoh. Kemudian, dia itu melek dengan yang namanya teknologi, sudah melakukan demo trading. Nah, ini yang paling penting. Jadi, kebetulan saya di divisi online-nya yang menampung data di awal, ya, yang kita temukan adalah banyak sekali user yang menganggap kita ini sama dengan broker asing, ya. Jadi mereka input isi data itu yang ya saya kadang-kadang jadi lucu bacanya, ya kayak bercanda gitu kan. Jadi ada misalnya ini contoh ya, bukan mengejek ya, tapi itulah hiburanku seharian kalau udah stres gitu kan. Tujuan Anda buka akun ya trading katanya kan.
Nah, terus pengalaman investasi utama sampai enak. Nah, itu jawabannya begitu. Lah, kalau kita bicara aturan, itu sudah terindikasi nasabah tidak layak, Pak. Ya kan? Dari sisi intelektual kan itu sudah dicap lah, ini nasabah main-main. Ya kan? Nah, jadi yang data-data begitu pasti kita kesampingkan dulu, Pak. Istilahnya saya taruh dalam kulkas dulu, Pak. Nah, saya prioritaskan data-data yang sudah valid, gitu. Nah, yang sudah valid itu valid dalam pengisian online ya. Kan masih ada tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi kita mesti review dulu data yang diisi itu apakah data yang sudah sebenarnya dan istilahnya lagi. Jadi ada yang contoh begini, dia tulis profesinya atau bidang usahanya wira swasta. Oke, nama perusahaan Maxim, tulisannya begitu. Jabatannya driver, Pak. Loh, kita bingung. Dia ini wira swasta kok jabatannya driver. Nah, ini lagi kita kasih tahu, Pak, yang perlu direvisi begini, begini, begini. Nah, itu belum tentu mereka baca, Pak. Belum tentu mereka tahu itu adanya terjadi revisi pengulangan kan. Nah, jadi di sini kalaupun sudah revisi, nah masuklah ke demo account. Oke? Demo account dia cuma klik request demo account tapi tidak melakukan transaksi. Karena kan demo account itu adalah syarat utama juga. Oke, kemudian request live account. Nah, saat request live account itu kan ada sejumlah dokumen-dokumen yang perlu di checklist. Ya, checklist itu bukan berarti sekedar checklist. Yang dimaksud checklist itu adalah baca dulu, setelah memahami baru checklist. Oke, misalnya yang paling simpel dokumen pemberitahuan adanya resiko. Ini yang paling penting. Jadi checklist ya kan biasalah isi online namanya semua main isi aja. Nah, selesai, oke, kita proses, Pak. Masuk ke listnya wakil pialang untuk dikonfirmasi dengan keabsahan data yang ada. Nah, masuk di wakil pialang ini banyak sekali. Ya mungkin karena kita punya program ya NDB ini wah diminati banget. Nah, jadi banyak yang sampai meminjam-minjam data teman, kerabat, keluarga untuk tujuannya adalah mendapatkan bonus tersebut. Nah, akhirnya data orang yang dipinjam ini kan kita hubungi, ya kan? Ketika diverifikasi nggak tahu apa-apa, jawabnya nggak nyambung. Lah ini kan kita reject pastinya. Nah, jadi inilah masalah besarnya ulang dan berulang, Pak. Sementara pertumbuhan pendaftaran user baru atau nasabah baru terus bertambah, Pak. Kita punya iklan, sudah kita hentikan di Facebook, tapi nggak tahu kenapa pendaftarannya masih jalan. Artinya, informasi ini kan tumbuh kembang dengan alami. Terus ada yang daftar. Jadi, istilahnya demand-nya begitu besar, yang bisa diselesaikan banyak yang terbuang. Jadi dengan penumpukan data ini jujur kita kewalahan, artinya apa? Penumpukan sementara layar monitor kita Pak terbatas Pak 14 inci, paling gede 21 inci. List yang tertumpuk Pak, nanti saya boleh kirim ya, itu sudah hampir 4.000 Pak user yang masuk. Jadi bayangin Pak, kalau kita scroll di layar itu paling banyak berapa list yang kelihatan Pak? Benar nggak? 200 itu udah kecil kali tulisannya. Ini ada hampir 4.000 Pak. Jadi CS kita ini kan manusia, Pak. Scroll-scroll mata capek, selip lewat. Ya kan? Itu masalahnya. Kemudian banyak nih teman-teman yang menunggu lama, dia tanpa cek email atau kabinet, dia bertanya lah ke sosmednya kita, Facebook, Instagram, kemudian ada WhatsApp-nya CS, dia bertanya, kenapa data saya lama begini? Oke, sehari Pak, saya pernah melihat chat yang belum terbaca itu, belum terjawab, ada 500-an Pak. Oke, contoh ini, CS kita ngeklik nih, chat pertama kan tanpa nomor nih ya. Nah, tanpa disimpan namanya hanya nomor. Oke, masalahnya apa Pak? Nama, email, oke dikasih. Kita cek Pak. Begitu kita cek, kita jawab. Oke, nanti kita cek satu lagi, kita jawab. Kita cek satu lagi, kita jawab. Nah, yang terjawab ini sudah lumayan banyak,
Kemudian lupa ini si CS. Loh, ini tadi yang ngechat yang mana ya? Nah, dia udah ngechat, udah dapat problemnya apa, perlu direvisi apa. Terus ini tadi yang ngechat mana? Dari Facebook kah? Dari WhatsApp kah? Dari ini. Bingung sendiri Pak jadinya. Akhirnya nggak terjawab, dibiarkan. Kenapa? Chat yang baru masuk terus. Jadi dilematis ini nggak bisa kita hindari Pak Beni. Jadi CS kita berusaha melayani dengan baik. Nah, jadi di sini saya minta teman-teman yang ikut malam ini, tolong dong kita kerjasama, artinya dicek secara berkala itu kabinet. Nah, jika ada terjadi revisi, ya, tolong baca komen dari admin kita itu dengan teliti, ya. Baca dengan teliti, ikuti petunjuknya, isi data dengan yang sebenar-benarnya. Percayalah, isi data sebenar-benarnya akan cepat prosesnya. Nah, masalahnya yang udah simpang siur itu, ya, ada yang chat ke saya kemarin, pas saya yang baca lah maksudnya. Pak, boleh nggak Pak saya daftarkan semua keluarga saya Pak, satu kakak katanya. Loh, saya bingung. Emang ini satu keluarga pada keroyokan trading semua. Iya kan? Ya, jadi kan kita nggak boleh menghalangi juga kan. Saya iya kan, ya sepanjang persyaratannya cukup, 21 tahun plus 1 hari, eh, kita tampung gitu loh. Tapi pun ya income-nya ada ya, bukan berarti pekerjaannya nggak punya duit, gimana mau trading yang beresiko? Kan kita nggak boleh terima itu nasabah begini. Nasabah yang misalnya buta huruf, ya, cacat, misalnya ada indera yang cacat sehingga dia tidak bisa berperilaku normal selayaknya kita dalam hal aktivitas, misalnya matanya kurang bagus. Ya, gimana mau lihat candlestick Pak kalau matanya udah kabur kan? Nah, hal-hal begini mungkin teman-teman itu belum memahami secara maksimal. Jadi di sini saya minta teman-teman, yuk kita kerjasama, perbaiki datanya, jangan ngasal-ngasal. Teman-teman jangan khawatir, data ini nggak akan sampai ke KPK, tenang aja, nggak sampai ke PPATK. Data ini hanya akan sampai di Sogi Futures, oke, kemudian KBI, karena ada sangkutan clearing. Nah, jika terjadi sengketa atau perselisihan, maka data ini akan dibawa keluar sebagai autentik utama dalam penyelidikan. Nah, itu jika. Tapi kalau nggak ada masalah ya adem-adem aja data sama kita sih. Ya kan? Terus Ya ini, teman-teman nggak usah khawatir, terus nggak nyampe ini, kantor pajak, nggak nyampe PPATK gitu. terus ini Pak Junedi, ada Gimana? beberapa rekan-rekan ini kan mungkin belum paham ya. Sebelumnya Hmm, saya sepakat sama Pak Junedi masalah yang ngecat. Di Pintarin sendiri itu yang ngecat bisa sampai 500-600 orang. Terkadang masuk sama Pak. informasi dari PT Sugi, ini sudah ditelepon, kita lupa, nah ini kliennya yang mana tadi. Ya, setuju saya kalau itu. Nah, terus ini ada yang begini bertanya, kenapa harus ada kontak darurat? Jadi kadang ada Oh, beberapa mereka menganggap jadinya seperti pinjol gitu, Pak. Bisa oh, diterangkan, Pak? oke oke. Saya maklum. Nah, kalau misalnya kita bicara dunia keuangan ya, yang menyangkut uang lah ya, baik pinjaman lah, bank lah, investasi, data kontak darurat itu wajib. Itu sudah standarisasi dari perbankan, OJK, eh, Bapepti, itu sama semua Pak. Tujuannya dan fungsinya apa? Mana tahu nih suatu hari ya kan yang bersangkutan tidak bisa dihubungi, ya tentu kita harus punya alternatif data yang bisa kita kontak misalnya kan. Nah, tahu misalnya mohon maaf ya yang bersangkutan ternyata sudah berangkat duluan. Nah, ini akunnya mau gimana kan gitu. Itu kan harus ada orang yang bisa kita hubungi, Pak. Baik itu adalah kerabat maupun keluarga inti. Itu tujuannya. Jadi bukan sama kayak pinjol. Kalau pinjol, minta data kontak darurat itu apabila tidak dibayar tepat waktu, maka kontak darurat itu yang akan dihubungi. Sebenarnya fungsinya sama, cuman kebalik sama kita. Kalau kita mau kembalikan uangnya, kalau pinjol mau minta uangnya. Nah, itu poinnya. Jadi itu eh, apa namanya proses yang nggak bisa kita skip, Pak. Itu Hmm. kalau nggak ada, ya nggak bisa diproses, Pak. SOP-nya nggak jalan gitu. Nah, begitu, Siap. Sebentar, Pak. Pak Pak Beni. Dian Ardiansa itu sedang dihubungi WPB ya, harap standby.
Oke, terima kasih ke Pak Junedi ya. Saya ke Pak Joy dulu ini. Pak Joy, gimana nih Pak Joy? Pasukan Bapak juga ini banyak yang tepar ini keriting 10 jari. Ya terkadang Ya, walaupun Pintarin sendiri dianggap sebenarnya Sugi ya. Sehingga dikira Pintar ini adalah bagian dari Sugi. Gimana nih Pak tanggapannya Pak? ya, kalau tanggapan dari saya sih benar tadi yang disampaikan oleh Pak Junedi bahwa kekurangan kita ini adalah malas baca nih, ya. Jadi saya minta teman-teman semuanya tolong benar-benar dibaca, ya. Kalaupun misalkan ketika mengisi KYC itu pertanyaan-pertanyaan itu tidak ngerti dan diisi sembarangan itu is okay lah di first time ya. Tapi berikutnya kan pihak Sugi itu akan mengirimkan revisi. Nah, tolong benar-benar revisi itu diperhatikan gitu. Diperhatikan apa maunya gitu. Ikutin aja gitu. Ya, revisinya diikutin aja supaya bisa cepat selesai gitu. Karena seperti yang disampaikan Pak Junedi tadi untuk di berjangka ini di apa namanya di bidang berjangka ini transaksi berjangka ini tentunya harus nasabah itu nasabah yang layak gitu untuk dapat bertransaksi gitu. Makanya diperhatikan ya untuk pesan dari apa yang harus direvisi tersebut ya kan dan juga dicek berkala gitu. Jadi login masuk ke menu KYC dilihat gitu apa yang ini gitu. Dan jangan sampai pengisian sudah diberi petunjuk bahwa harus seperti ini itu tidak diikutin gitu. Akhirnya itu berulang-ulang. Nah, begitu. Nah, berkaitan dengan teman-teman yang sudah benar mengisi itu memang banyak antrian. Nah, itu memang kita sendiri dari Pintarin sendiri itu alhamdulillah satu hari itu bisa sampai 200-300 chat kita layanin dan sepengetahuan saya itu mudah-mudahan Koreksi, nggak ada yang terlewat ya. koreksi Pak Joy. Terakhir itu 940 chat Pak Joy. Iya, tapi mudah-mudahan nggak terlewat ya, nggak ada yang terlewat ya bisa kita jawab ya. Bisa kita beri penjelasan, kita jawab 900 chat itu. Tetapi ya itu kembali lagi ketika untuk kita sebagai Pintarinnya diminta mempercepat KYC atau menghubungi di telepon ya nggak bisa karena kita bukan Sugi gitu. Kita hanya apa namanya penasihat berjangka yang istilahnya menjalankan atau bekerja sama dengan pihak Suginya seperti itu gitu. Jadi teman-teman ayo baca ya, diperhatiin benar-benar data-data yang Anda input ya. Jangan apa namanya kalaupun udah masuk pertama itu salah atau nggak tahu ya udah nggak apa-apa nanti kan ada revisinya. Nah dibaca revisinya tapi jangan salah revisi itu untuk dikoreksi lagi di approve lagi kembali lagi itu di antrian lagi tuh gitu jadi kalau Iya, memang ya benar ya nasabah yang ada di sini satu harus yang satu pesan saya buat teman-teman ya. Ini saya ya instruksi dulu Pak. ya Bagi teman-teman yang minta ditelepon, kalau sudah ngecat ke CS, jangan ngecat ke saya. Kenapa? Misal, Anda sudah di antrian ke 50, tiba-tiba ngecat ke saya up lagi dong. Ada antrian 400, Anda turun lagi ke 400 masalahnya. Nomor Anda terhapus di antrian 50 gitu loh. Karena dianggap itu permintaan baru gitu loh. Jadi makanya ya kenapa jadi lama. Ya. ya Terus ada saya yang satu hari itu ada yang ngechat ke WA saya terus ngecek ke Facebook Messenger saya ngechat ke live chat gitu jadi bisa sampai 3-4 kali gitu ke belum Pak Benny nah Ya, itu jadi dia jatuh lagi ke bawah. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Arya Yuda. Kita sambil ada pertanyaan ya, Pak, nggak apa-apa ya. ya ya Pak Beni, izin tanya, saya dari Sian tidak menggunakan akun demo dari Sugi, APK. Apakah sedang ada problem? Jangan dari APK, Pak. Dari MetaTrader aja, Pak. Meta 4. ya Login ke MetaTrader saja, Pak. APK-nya saya kurang tahu nih, gimana PT Sugi. Apakah apps-nya sedang ada masalah atau gimana? masih belum stabil sepertinya. Oh, masih belum stabil. Ini Siap. teman-teman, ini soal ya dalam penggunaan device kita, saya sarankan semua teman-teman itu menggunakan browser atau web base ya. Oke, siap. Jangan menggunakan aplikasi dulu. Nah, itu dari web. Jadi untuk terjadinya revisi dari web juga lebih gampang melihatnya lebih gede, lebih jelas, ya kan button-buttonnya lebih ini. Kalau di apps itu kan ya
ukuran udah pasti lebih kecil, belum lagi nanti yang mendaftar nih usianya udah 50 ke atas, lihat pun udah susah, nanti bingung Pak nyari-nyari buttonnya untuk isi segala macam. Saya paling banyak diminta, Pak, kok saya nggak bisa revisi, nggak bisa diklik katanya. Nah, banyak yang nanya begitu. Akhirnya saya bikinin video singkat bagaimana menggunakan di mobile apa ya versi mobilenya, tapi web. Nah, itu kan bisa di scroll kiri kanan. Jadi teman-teman yang ada nih, yang ada scrollnya atas bawah, kiri kanannya dia nggak terpikirkan. Jadi bisa isi Pak. Nah, ini banyak terjadi ini. Nah, jadi Ya. saya harap bisa dengan web saja, karena apps itu belum terlalu mantap ya eh, fungsinya. Pakai web dulu lah. Terus Jadi ini Pak, request ada demo account juga harus diklik terus dulu. ini Pak, ada ketakutan dari teman-teman. Ada mungkin yang Wah, sudah takut kenapa lama, Pak? ada kemungkinan yang sudah lama belum terproses, Pak. Pertanyaan mereka adalah apakah saya akan tetap dapat, Pak, gitu loh. Karena gini, Pak, Jadi karena pertanyaan karena klasik ya. karena begini, Pak. Kan ada informasi modal 100 Ah, dolar itu bisa ditarik setelah 30 hari kerja, minimal tercipta satu lot. Betul, Pak ya? Nah, ada ya, sebagian teman-teman itu menganggap bahwasannya modal itu hanya berlaku untuk 30 hari, Pak. Jadi kalau mereka nggak kebagian, keburu nggak dapet, hangus, Pak, gitu. Itu gimana, Pak? nah, inilah ceritanya. Membaca tapi belum dinalar. Kalimatnya itu nggak dinalarin. Jadi gini, saya jelasin. 30 hari itu kan diberikan adalah masa untuk mencapai trading sebesar satu lot settle. Oke? Hmm. Nah, 30 hari itu terhitung sejak kapan? Nah, terhitung sejak KYC-nya sudah lolos, ya, sudah approve, maka langkah selanjutnya kan adalah demo account dan request live account. Biasanya kalau KYC sudah approve, ya, itu akan segera dihubungi dari pihak wakil pialang. Itu akan sangat cepat. Paling lama 2 sampai 3 hari listnya udah masuk ke situ karena tiap hari kita kumpulin gitu kan. Nah, kalau terjadi misalnya saat konfirmasi itu ternyata ada penyimpangan secara apa informasi, maka akan di reject dong. Nah, itu yang bikin lama. Tapi kalau misalnya orangnya itu benar ya, dia benar mendaftar sendiri, dia sendiri yang dikonfirmasi, itu biasanya gampang lewat ya. Nah, sesudah lewat di ini tinggal dari wallet itu tinggal internet transfer ke MT4. Oke? Saya rasa pasti same day lah semua mindahin saldonya itu kan. Nah, paling termakan waktu kan 2 sampai 3 hari. Ini yang repotnya, Pak. Sekarang kita mau ketawa lihatnya nih. Begitu dia dikonfirmasi, udah selesai MT4-nya aktif, dia mau withdraw, Pak. Belum trading, Pak. Dia mau withdraw. Nah, jadi itu banyak terjadi. Kemudian orang tersebut ya komplain ke sosmed Pak. Udah komplain ke sosmed, dia teriak-teriak ini Soegi udah scam katanya, nggak bisa bayar lagi katanya. Waduh, gua sampai pusing lihatnya. Nah, jadi kadang saya ketawa sendiri. Ini orang gimana sih? Ya, Apanya yang memang scam? ada Jadi dia beberapa tidak membaca gitu loh. ya, memang ada beberapa case yang kita dapatkan, Pak. Jadi mungkin dia sudah profit. Itu semua sak modal-modalnya di WD ke wallet, Pak. Sementara kan peraturan harus tertinggal 100 dolar di MetaTrader, betul Pak ya? Supaya tidak Benar, dianggap modal itu MC, betul. Betul Pak ya? Nah, ada benar. beberapa memang yang nge-up ke sosial media. Nah, setelah kita selidiki dari Pintarin, ternyata modalnya ikut di WD, Pak. Ya wajar, di Nah, itu reject sampai dia 3-4 kali di gitu. reject. Nah, oke. Jadi saya Ah, tambahin begini ya. Kasus-kasus mengenai withdrawal sampai ada yang ya istilahnya menyerukan sesuatu yang negatif terhadap Swaggy. Jadi begini, ada yang dia trading nih 100 dolar, trading profit 20 dolar Pak misalnya. hmm. Sesudah profit, dia mau WD, ya WD lah 20 dolarnya. Ya kan? Nah, kemudian loss tradingnya, sisa 40. Hmm. Ada yang ngecek ke saya begini Pak di sosmed. Pak, boleh nggak 40 itu saya diizinkan masuk lagi 0,1 lot. Loh, saya bingung ini orang. Gimana ceritanya? Kok karena kan sistem satu lot 50 dolar dengan leverage 1.200 itu kan sudah tersistem. Mana bisa kita rubah, Pak?
Mau Hmm. saya kasih juga nggak bisa, sistem nggak bisa baca yang berbeda cuma khusus satu orang kan. Saya lihat lagi historinya, loh, dia kan sudah sempat withdraw. Lah kalau dia kemarin nggak withdraw, masih bisa dong $60 masuk 0,1 lot gitu kan. Hmm. Jadi sempat saya itu memberikan komentar, teman-teman yang trading, janganlah melihat Soegi itu diprediksikan besok udah mau tutup, Pak. Jadi buru-buru withdrawnya semua. Ada yang withdrawnya 100.000, apa $10, 100.000, ada yang 120.000. Udah begitu dia WD, proses, belum approve, Pak. Dia open lagi posisi, Pak. Nah, terjadi kan floating. Hmm. Ya dong, belum belum tentu dia bisa liquid kan. Nah, ini yang menjadi concern dari pihak dealing kita. Lah ini kesan ya, mereka tuh memaksakan sampai semaksimal-maksimalnya untuk bisa WD saja. Nah, jadi kalau trading yang beneran itu kan ya oke lah kita trading dulu dong seminggu misalnya. Udah seminggu, udah settle semua, ada equity berapa, mau ambil berapa, silakan Pak. Nggak ada yang ini. Nah, di sini kebetulan saya ada kelihatan, kebetulan teman saya juga, Pak Niko Hernawan, ya. Pak Niko Hernawan mungkin boleh bantu saya memberikan apa namanya informasi. Nah, Pak Niko ini jadi jago trading, Pak. Dia trading profit melulu, WD melulu. Loh, buktinya profitnya di WD akhir kok. Ya mungkin kalau nggak secepat dahulu kita belum jalankan promo ini. Karena yang WD juga yang 100.000, yang wah setiap hari kita punya finance Pak, matanya sampai melotot Pak ngeliatin orang WD Pak. Nyusun terus, ya pasti agak lama lah karena demand-nya gede kan. Nah, tapi kan buktinya WD-nya Pak Niko ini lancar-lancar aja. Walaupun kadang sampai 4 jam, 5 jam, tapi kan duitnya jelas. Hmm. Betul? Sampai sekarang masih trading nih Pak Niko. Coba tanya ini, Pak Niko yang Ya. namanya Niko Talent. Oke, Pak Niko, Nih, silakan, Pak Niko. boleh nggak Sedikit bantu testimoninya, monggo. suara sama teman-teman trading lu belajar dari gua dong, gitu kan? Pak Niko, Mungkin Pak Nikonya lagi lagi nggak belum. oh, ini ya, Tapi lagi ini. Pak Junaidi mau Hmm, sedikit tambahin. Itu ya, setelah QYC approve, terus dihubungin itu dan dia request MT4 account itu nggak langsung itu, Pak, nggak 2-3 hari. Itu ada bahkan yang sampai sebulan itu di Oh telepon ya, WTB. ya, ya. Ini Ah, ada kasus Pak Junedi. Mungkin hmm, pihak CS menghubungi, suruh kliennya bersiap. Karena akan ditelepon sekitar jam sekian. Ternyata miss Pak, nggak ditelepon. Mungkin itu oke. juga yang menjadi anggapan teman-teman, wah nggak jelas nih Sugi gitu. Mereka udah standby. Bahkan tadi ada yang komen, saya udah nggak kerja setengah hari nungguin, ternyata nggak ditelepon gitu Pak. Gimana itu Pak? Oke, jadi gini ya. Saya tahu juga problem seperti itu ada beberapa case. Jadi kita kan double control ya. Hmm. Sebelum wakil piala menghubungi, CS kita dulu by phone menghubungi agar bersiap-siap, ya kan? Nah, ternyata setelah kita hubungi, ini si customer kan nunggu nih. Ya, tapi kan kita nggak tahu apakah masalah sinyal atau masalah silapnya di wakil pialang atau memang nasabahnya nggak sempat angkat telepon. Nah, ini yang sering terskip ya, terlewatkan sehingga masuk lagi ke antrian belakang. Hmm. Nah, ini ada terjadi beberapa kali, tapi memang saya dengan Pak Robert dan kawan-kawan di CS ini kita terus berpikir bagaimana eh, menyusun ya pola yang lebih efektif dalam hal melayani masuknya banyaknya registrasi, kemudian bagaimana cara pelangsiran dari data yang sudah approve KYC. Nah, jadi semua kita kasih tahu Pak. CS itu telepon kasih tahu begini, Pak, Bapak kan KYC udah lolos, Pak. Bapak tolong jangan lupa ya, demo account dibuat, di tradingin, kemudian request live account. Kita malah reminder ke si calon nasabah kita gitu loh. Nah, kenapa kita remind? Karena belajar pada kasus yang sudah berlalu. Approve KYC, dia diem, dia nggak ada request apa nggak buat demo account, nggak ada request live account, didiamin gitu ya, lama jadinya Pak. Hmm. Nah, jadi ketika kita menemukan kondisi begitu, oke kita rubah caranya. Kita notice, kita telepon.
Nah, tapi kalau misalnya kita hubungi, ya mungkin nanti siklus apa namanya, ketinggalan atau digeser ke belakang, itu memang sulit kita hindari. Nah, karena CS kita kan pagi sampai sore itu ada 4 orang, termasuk 5, 6 sama Pak Robert yang sering bantu. Kita juga sebenarnya bukan tugas kita, tapi kita bantu. Kita 6 orang aja kelimpungan, Pak. Kita 6 orang aja kelimpungan. Nah, jadi kadang ada gini, dia chat di IG, kemudian dia chat di Facebook, kemudian dia chat lagi di WhatsApp, Pak. Nah, masuk lagi nanti di Telegram. Waduh, semua pintu dia masukin, ya kan? Nah, ini yang bikin kita bingung loh. Tadi kan perasaan ini eh, udah itu telepon di kantor kita, Pak. Diteleponin terus, Pak. Bunyi terus. Ah, ditelepon. Kenapa saya belum ditelepon? Kenapa saya belum ditelepon? Waduh, kita sampai kita mau pakai telepon aja nggak bisa, Pak, jadinya. Kita lagi nerima telepon. Jadi bener-bener gue sampai bilang ke Pak Robert, bos, kita tutup aja lah promo ini. Pusing. Tapi kan kita komit ya. Udah ada deadline-nya sampai kapan ya. Sogi juga nggak mau lah. Apa gara-gara kewalahan ini terus kita nggak komit dengan waktu yang sudah kita suarakan kan. Ya kita komit lah, kuota kita masih ada kok. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar tapi belum dapat akunnya, mohon kerjasamanya dan bersabarlah menunggu. Percayalah, CS dan WP kita itu bekerja, bukan nggak bekerja, bekerja. Bahkan sampai ada yang sesak pipis, Pak, ditahan, Pak. Nah, ditahan sampai udah nggak tahan baru ke belakang. Oh, kasihan banget gua lihat itu. Finance kita, Pak, layani withdraw. Ceritanya begini ke Pak Robert sama saya. Baru ini saya ngelayani 1 hari bisa ratusan orang WD katanya. Tapi ratusan WD ini nggak sampai ratusan juta, Pak, nilainya. Nah, ratusan orang WD cuma 20 juta gitu loh. Jadi dia ngetik satu-satu itu di klik BCA bisnisnya sampai matanya moltot, Pak. Kasihan, jujur. Jadi saya sarankan teman-teman, bukan saya melarang WD, tapi kalau mau trading, trading sebagaimana biasanya. Ya WD itu nanti kalau udah posisi clear ya kan, silakan tentukan mau WD berapa. Jangan baru liquid profit 5 langsung WD. Terus enter lagi, liquid lagi. Wah, ini udah kayak main slot ini. Oke, oke. Pak Junedi, apakah ada batasan WD sehari berapa? Sehari cuma bisa sekali withdrawnya ya. Sehari cuma bisa sekali. Kalau di Nah, bawah kalau jam 11 siang, itu mungkin sore masuk. Kalau di atas jam 11 siang, itu bisa besoknya mungkin ya. Betul ya Pak Junedi ya? sebenarnya tidak begitu Pak Benny. Kita masih as long as we can. Hmm. Sepanjang masih bisa kita kasih Pak. Jadi kalau mau bicara waktu dan ukurannya agak susah. Nanti kalau kita batas-batasin katanya so gini nggak jelas dibikin aturan yang memang kita nanti terbatas jadinya. Lah, kita punya finance sudah bekerja sampai jam 7 malam kadang-kadang. Nah, itu kan Pak Niko tuh udah on cam dia lagi nyantai, lagi floating profit dia. Dia WD sehari bisa 2 kali. Terus ngejek ke saya, "Oh, saya udah WD," katanya. Ya udah, kapan traktir gue makan? Ya udah Pak Niko boleh testimoni Pak sebentar Pak. Ini biar teman-teman juga bisa tahu kan Iya, cara WD-nya yang benar gitu loh. ya mesti sabar aja untuk withdrawnya memang lama ya. Karena ya sharing aja kemarin Jumat itu aku withdraw 380.000, masuknya baru hari Senin. Senin siang apa ya. Mhm. Jadi memang harus sabar sih. Tapi modal harus tetap tinggal $100 di MetaTrader ya Pak, bukan wallet ya. Ya, benar. Jadi dari awal tuh saya juga udah coba kan. Pertama kan saya nggak paham ya. Jadi saya withdraw semua termasuk modalnya di reject. Terus saya tanya sama Pak Junaidi, nggak bisa modalnya tuh harus ditinggal. Oh gitu, ya udah sabar aja. Habis itu withdraw modalnya, withdraw profitnya bisa terus. Ini aku udah ya setiap ada profit yang lumayan di withdraw gitu aja. Dan mainnya harus sabar sih, karena kan kita modal $100 minimal open lot kan 0,10 ya. Itu kalau misalnya salah posisi kan ya repot ya. Langsung cepat habis modalnya. Jadi benar-benar harus apa ya, harus posisinya tuh harus benar kalau bisa. Jangan sampai salah posisi kayak gitu. Kalkulasinya, trading plan-nya harus jelas.
Ya, dan kita kan nggak bisa layer ya, nggak bisa open posisi lebih dari satu posisi. Jadi kita benar-benar open satu kali posisi itu nggak bisa open lagi sebelum yang itu terclose gitu. Jadi yang posisinya tuh harus Oke. benar-benar benar gitu. Kalau loss ya Oke. udah Oke, susah. Oke, Thank you, Bang Niko. saya ralat sedikit ya dari statementnya Pak Niko. Kita bukan nggak bisa double layer. Sebenarnya entry kemudian entry lagi bisa sepanjang margin requirement-nya cukup. Ya, jadi kalau Siap. misalnya $100 nih, lu open 0,1 ya, terus ada Hmm. floating nih, $20 floating minus lah kan. Lalu mau open lagi ya nggak bisa dong. 0,1 lot kan 50, sisanya cuma 80, mana bisa open 2, mana bisa open 0,2 kan gitu. Nah, coba lu top up dikit dong, ya kan? Anggaplah NDB itu jadikan risk cover, modal juga harus ada dong. Oh, Lu top up ada misalnya Pak 200, kan dari dari gampang tradingnya. dari Pintarin ada Pak yang top up begitu Pak. Ada yang top up Iya, begitu. ada di walk-in juga ada sih. Cuma kan kebanyakan mainnya profit 5 WD 5, profit 7 WD 7. Kebanyakan begitu mainnya. Masa main slot. Oke, ini saya ke Pak Rudi nih sedikit pertanyaan yang agak apa namanya agak lucu ya Pak. Ini kira-kira tim WPB masih sehat walafiat semua ya Pak ya? Pak Rudi, nah ini Pak Rudi udah hilang nih ya. Ya, Pak Beni, Siap. mungkin saya bisa bantu jawab pertanyaan Bapak tersebut. Saat ini memang dari Wakil Pialang Berjangka PT Sugi Futures kita usahakan semaksimal mungkin, Pak. Tapi memang ada beberapa person yang 1 minggu terakhir berhalangan. Jadi memang karena mereka itu beraktivitas di dalam satu ruangan dan kebetulan mungkin ada yang kemarin itu ada 1 atau 2 orang yang terganggu kesehatannya sehingga eh, tertular ya kena flu. Jadi ada yang tertular, kemudian juga ada yang sedang kebetulan ada urusan keluarga. Jadi tapi kita tetap akan usahakan yang terbaik, Pak. Kita usahakan supaya teman-teman semua yang sudah proses registrasinya sudah sampai kepada KYC-nya sudah approve semua, tinggal dikonfirmasi oleh wakil piala, kita akan percepat, Pak. Kita akan percepat supaya terutama dari teman-teman yang lewat media Pintarin semuanya bisa cepat selesai akunnya dan program-program yang sudah dicanangkan oleh pihak Pintarin sendiri bisa diikuti tentunya. Sekali lagi kami mohon maaf untuk keterbatasan tersebut, tapi kita akan usahakan sebaik mungkin, Pak. Oke, Pak Robert, satu pertanyaan Pak. Itu kalau saya nggak salah ingat, itu nanti ada kontes NDB ya Pak ya? Itu kira-kira kapan startnya tuh Pak? Kontes Yang trading emas. kontes Trading emas, emas, yang berhadiah emas Pak. Iya, untuk kontes tersebut saat ini sudah mungkin bisa nanti teman-teman yang saat ini menjadi member di Pintarin bisa mencari tahu informasi tersebut lebih jelas lagi kepada pihak Pintarin karena saat ini sedang kita persiapkan. Jadi kita sudah persiapkan dan segera akan diumumkan untuk segera dimulai. Nah, ini yang kita juga menjadi hal yang concern buat kita semua karena kalau kompetisinya kita mulai ya sementara teman-teman akunnya belum pada siap kan tidak fair ya buat teman-teman yang akunnya mungkin yang apalagi yang sudah mendaftar sudah cukup lama. Nanti Jadi marah lagi ya Pak ya? ya kita akan usahakan, Pak. Nggak, Tapi ini maksudnya nanti kalau mereka nggak bisa ikut marah lagi, katanya WPB-nya kurang cepat ya Pak ya? ya kita usahakan yang terbaik, Pak. Kita usahakan yang terbaik. Dan mungkin juga untuk kompetisi ini juga kita akan kita lihat nanti kita akan lihat yang sudah dipersiapkan oleh pihak Pintarin sendiri dalam hal ini Pak Joy juga sudah mempersiapkan yang terbaik untuk itu. Nah kita untuk kedepannya dari kompetisi yang kita adakan pertama hasilnya seperti apa nanti yang
apakah kita akan buat lagi yang kedua, yang ketiga, dan selanjutnya kita akan lihat, Pak. Tapi dalam hal ini satu pesan dari kami untuk teman-teman yang kebetulan akun-akunnya itu masih dalam tahap KYC-nya belum selesai, ya. Dari pihak CS Sugi sendiri itu sudah melakukan pemeriksaan, ya, verifikasi data dari registrasi akun teman-teman semua. Memang dari teman-teman yang tidak memeriksa kembali. Jadi hanya begitu sudah melakukan registrasi online, mungkin pemikiran dari teman-teman, oh sudah selesai, tinggal menunggu saja. Ternyata memang teman-teman harus dalam hal ini, ya mungkin kita juga minta bantuan daripada media Pintarin sendiri untuk bisa menyampaikan kepada para member supaya mereka tidak hanya sampai di situ, tapi mereka kembali juga memeriksa kabinet daripada masing-masing, karena di situ ada notifikasi-notifikasi yang kita sampaikan, kepada masing-masing calon nasabah. Oh, contohnya misalnya foto daripada KTP-nya atau ID-nya buram, supaya kita minta di fotokan ulang, atau mungkin dokumen yang diupload seperti cover buku tabungannya atau rekening banknya kurang jelas. Itu ada notifikasi-notifikasi yang mungkin bisa teman-teman sendiri juga meresponnya, sehingga kami pun dari pihak CS Sugi Futures dalam hal ini, apalagi kepada teman-teman contohnya yang hadir pada malam ini yang mungkin KYC-nya masih belum selesai, tolong teman-teman periksa dan kasih notifikasi di sini. Kita akan prioritaskan ini besok supaya selesai. Jadi untuk akun-akun teman-teman yang malam ini merespon, kita akan prioritaskan supaya besok selesai dan besok bisa dikonfirmasi oleh wakil pialak. Jadi kami mohon juga respon dari teman-teman untuk memeriksa kembali daripada kabinet masing-masing. Seperti itu, Pak. Mantap, terima kasih Pak Robin. Oke, Pak Joy, silakan ditanggapi nih kesiapan dari Pintarin untuk kontes berhadiah emasnya, Pak. Iya, untuk kontes berhadiah emas kita memang sudah siapkan. Sekarang tinggal menunggu finalisasi, berarti ya, finalisasi dengan Sugi Futures. Itu ada 2 kontes nanti kompetisinya. 10 gram emas dengan menggunakan akun welcome bonus. Kalau artinya trading kontes 10 gram emas tanpa deposit, tanpa modal gitu. Jadi artinya maksudnya kan dengan NDB itu kan tanpa modal pribadi kan. Tetap ada modal, maksudnya tanpa modal sendiri gitu. Nah, itu yang 10 gram emas. Dan yang 50 gram emas untuk teman-teman yang deposit minimal 5 juta gitu. Jadi hadiah totalnya 50 gram emas. Nah, ada 2 kontes ya. Bagi yang punya akun NDB bagus, profitnya silakan nanti didaftarkan di situ. Bagi yang mau top up ya kan untuk dapat hadiah yang lebih besar, itu bisa mengikuti yang 50 gram emas. Dan itu kontesnya setiap bulan gitu, periodenya per bulan gitu ya. Jadi nanti ada di menu Pintarin, di aplikasi Pintarin yang ada di Play Store, nanti ada di bagian Signal atau Copy Trade, itu ditambahkan aja akunnya gitu. Nanti ada pilihannya kompetisi 10 gram emas, kompetisi 50 gram emas, seperti itu gitu. Nanti semua term and condition, syarat dan ketentuan semua ada di aplikasi itu semuanya gitu. Cuman memang sekarang belum kita munculkan karena masih finalisasi dengan pihak Sugi Futures-nya begitu, Pak Bin. Oke, Pak Junedi, minimal deposit Sugi berapa ya, Pak? Minimal deposit kita untuk buka akun pertama kan $100. Tapi kalau additional margin itu ya kita nggak menentukan. Ada yang kemarin deposit $7 juga ada kok. Panjang kebutuhannya berapa kan? Saya rasa untuk pialang lokal ya, saya rasa ya, segini udah cukup udah cukup lepas. Kalau kata sederhananya, karena saya orang Medan, jadi segini udah telanjang sebenarnya. Semuanya bebas ya kan. Nah, Berarti itu 100. Top up nggak diurusin angkanya, silakan mau berapa kan. Nah, berarti sebenarnya di awal buka akun minimal deposit 1 juta rupiah.
top up bisa, Ya, kalau top up bisa 200.000, 400.000 bebas ya Pak ya. ya 70.000 aja ada, Pak. Baik, baik, baik. Oke, teman-teman, kira-kira ada yang mau bertanya? Kita persilakan. Pak, lotnya bisa diperkecil dong. Itu kayaknya Sugi lagi pengajuan untuk mikrolot, Pak ya. Oh ya, kalau untuk itu kan memang eh, semua pialang lokal lah kalau saya bilang arahnya kan ke micro lot ya. Tapi Hmm. sebelum ke sana kan tentu ada tahapan-tahapan yang harus kita lolos dari Bapepti-nya. Jadi itu bolak-balik Bapepti datang minta ini, minta itu, audit ini, audit itu ya tetap kita eh, ikuti Pak. Karena masa pendaftaran sampai itu di approve itu makan waktu lebih kurang 10 sampai 12 bulan. Hmm. Nah, kita memang arahnya ke sana. Karena apa? Persaingan, Pak. Asing itu sudah menjajah di Indonesia. Ya kan? Ya kita juga nggak mau kalah dong. Kita ikut. Ya, Nah, tapi tapi semuanya kan harus ikuti undang-undang berlaku kan gitu kan. ya, tapi saya percaya kok kalau Sugi sudah buka mikrolot, saya yakin jadi broker primadona. Amin, Pak. Ya, karena saya lihat banyak teman-teman walaupun 0,1, contohnya Pak Niko kan rajin WD, padahal 0,1 loh dengan $100. Salut saya. Oke, buat teman-teman, masih ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ya intinya kalau dalam bertransaksi di pasar modal, kedisiplinan, bagaimana memanage money management dengan benar. Contohnya ada sahabat kita, Bang Niko ya. Eh, Sampai hari ini aman dan masih tetap withdraw, belum lagi cashbacknya rutin ya Bang ya, tiap bulan ya. Ya. Hmm. Ya karena komisi yang dikenakan itu cashback ke kita ya, gitu. Itu buat teman-teman ada lagi yang mau bertanya silakan. Semoga malam ini semua clear. Jangan lupa isi absensi. Perhatikan KYC yang belum di-approve KYC-nya. Oke Pak Bagus silakan. Pak Bagus monggo kalau mau bertanya. Dira Arvela, Pak ada promo bebas komisi. Begini, Pak Dira ya, apa Mbak Dira? Kalau bebas komisi kemungkinan belum ada ya Pak ya untuk PT Sugi. Tapi kan kalau yang dari NDB atau welcome bonus itu kan kembali ke Pak Dira atau Mbak Dira itu sendiri begitu. Gitu. Saya tambahkan sedikit ya mengenai Freecom istilahnya. Jadi Freecom ini kan sering dibanding-bandingkan antara lokal dengan asing. Nah, jadi di lokal itu nggak bisa di MT4-nya zero, Pak, untuk komisi. Kenapa? Karena kan teknis mekanisme kita itu kan harus berhadapan dengan yang namanya BBJ, ya. Nah, jadi ke BBJ itu ya harus ada cas komisi, Pak, karena di situ ada perhitungan pendapatan buat si BBJ. Nah, kalau cas komisinya zero, mereka besok bawa spanduk, Pak, datang ke Swegi, Pak, di depan dia jerit-jerit, Pak. Loh, jadi gara-gara free commission mereka nggak dapat income lagi. Jadi pasti ada cas komisi kalau di lokal. Nah, jadi kan nanti itu perhitungannya di rebate kembali kah atau bagaimana itu kan sudah kebijakan di masing-masing lah ya. Eh, Persaingan lah itu namanya. Tapi kalau cas komisinya nol di platform, semua yang lokal pasti tidak bisa. Saya berani jamin. Kalau ada yang bisa zero, itu namanya sudah pelanggaran. Nah, tapi kalau cashback kan bebas dong, namanya juga cashback kan. Nah, Soegi sekarang juga cashback, tapi kan ada waktunya kan. Lah kalau nggak cash, sorry kalau nggak ada cas komisi, ya kita mau makan apa coba? Ya Pak Robert nanti kurus Pak. Kalau nggak ada pendapatan, lah itu sekarang lagi size-nya lagi bagus-bagus tuh Pak Robert. Sempat nanti nggak ada income bisa kurus dia. Oke, Pak mohon tanya. Saya coba Ya trading di kurang lebih akun seperti demo. itu. Pemahaman yang sangat sederhana. Semua dagang itu kan semua pihak mau cuan lah kan. Ya, ya. Nah, ini ada pertanyaan, Pak. Saya coba trading di akun demo satu lot, biaya swipe per satu lot $5 ya. Setahu saya di akun welcome bonus nggak ada swipe-nya ya, Pak ya?
Nah, itu yang banyak orang nggak perhatikan. Nah, kita kan memang udah zero swap kan. Nah, itu udah imbang loh sama yang asing. Kenapa lagi masih mikir mau cari yang asing ya kan? Kita udah Ya, imbang ya. Kalau cuma size 0,01 ya sabarlah menunggu. Sekarang main dulu pakai NDB. Itu buktinya Pak Niko NDB cuan terus kok dia. Ya ya tradingnya kalau mesti inilah terukur. Jangan main hantam. Main kalau hantam bro aja masih mati. ya saya tambahi Pak, kalau broker asing itu SCN kebanyakan itu per lotnya juga $7 Pak komisinya. Ada yang Lah 5, ada iya yang itu 10, ya dia. imbang lah berarti. Dan Itu mereka dia. Makanya catatan mereka nggak bisa free swap Pak kalau broker asing kalau SCN. itu dia kan. Kan di sini udah muncul lagi kan satu selling point di kita gitu loh. Sebenarnya sederhana Pak. Saran saya buat teman-teman yang trading ya. Trading sama gambling itu ada kesamaan Pak di bagian akhir. Sama-sama ING di belakangnya. Ing. Nah, tapi kalau kita buta artinya atau sembarangan tradingnya dengan cara gambling, akhirnya juga nanti jadi yang belakangnya ING, Pak. Pusing. Bukan pusing, jadi an. Nah, sambunglah sendiri. Jadi saran saya, semua teman-teman, kalau mau sukses di trading, kita harus belajar sendiri, terus kemudian menciptakan satu trading method atau temukan satu metode yang eh, sudah jelas terukur ya resikonya, ya profitnya, time frame berapa. Itu harus ada perhitungan-perhitungan sama kayak kita bangun rumah. Beli tanah dulu, kemudian bikin dana, beli bahan, baru bangun. Mana ada rumah tiba-tiba jadi? Emang iklan apa Sampurna 76 itu ya? Sampurna atau apa itu? Yang langsung pakai jin, des, langsung jadi. Nggak ada. Semua belajar kok. Saya dari tahun 97 udah mulai trading. Sampai sekarang ada juga yang saya pelajari masih nggak ada habisnya. Nah, satu yang pasti, belajar terima kenyataan. Kalau sudah loss, cut loss lah. Jangan tarik panjang. Itu yang paling penting. Ya, 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 ya. Belajar terima kenyataan, setuju saya Pak. Oke, ada kemungkinan spreadnya dilebarkan Pak saat microlot diluncurkan. Setahu saya kalau broker lokal itu tergantung jenis akun ya. Kalau mereka SCN itu jarang ada yang pelebaran spread. Ya, tapi nggak semua broker itu sama ya. Tapi kalau Sugi setahu saya dia SCN-nya nggak ada pelebaran spread, jarang ya. Hampir jarang sih. Saya akan jawab ini Pak Muhammad Mizan ya. Nah, kemarin kan itu baru lewat tuh Jumat non farm payroll kan. Lah, saya kan ada bikin webinar live trade juga, ada beberapa teman-teman gabung. Ya mereka nyaksikan sendiri lah. Ya, non farm kemarin tuh kan angkanya beda jauh sama ketika Rabu ADP non farm kan angkanya beda jauh tuh. Lah kan langsung drop itu. Seketika 15 menit di depan tuh langsung drop golnya. Buktinya spread kita nggak ada lebar seperti biasa ya. Nah, terus kalau untuk spread ya buat teman-teman harus dipahami spread itu kalau dari pialang ya kita kan ada yang namanya LP-nya atau pedagang berjangkanya. Nah, kalau spread itu kan dari mereka, Pak, bukan kita yang tentukan. Kita ini Hmm. kan penyelenggara dan perantara, ya kan? Nah, kalau di sana pasar yang memberikan fit yang seperti itu, ya, ya kita tampilkan sama seperti itu, Pak. Nah, jadi di Swaggy sendiri pun ya kita cari LP atau pedagang juga kita kan pilih-pilih Pak kualifikasinya kan. Kita juga nggak mau yang ngasal-ngasal nanti yang repot kita Pak dituduh yang enggak kan gitu. Nah, jadi saya rasa untuk spread ya silakan teman-teman saksikan sendiri, coba sendiri lah. Kalau nggak stabil spread kita nggak mungkin Pak Niko bisa WD berkali-kali, nggak mungkin. Nah, jadi kemarin tuh ada yang info ke saya, spreadnya setipis kulit bawang Pak katanya. Saya pun heran, mak masa segitunya? Lah, tapi kan harus apa dibekali knowledge dan trading plan yang bagus Pak. Nggak ada spread pun kalau salah melulu mati juga Pak terakhir. Nggak ada spread, ya kan? Jadi spread itu saya rasa bukan satu ukuran yang prioritas ya buat menentukan kita profit apa enggak, tapi strateginya yang penting. Nah, lah saya zaman dulu tahun 98 spread 10 Pak. Masih bisa profit, Pak.
10 spreadnya, bayangin. Lah sekarang spreadnya 0, sekian. Masih bisa profit. Lah dulu kita Oke, spread 10 aja profit kok. siap, siap. Aduh, Oke, buat ya itu teman-teman pengalaman lah. masih ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Kalau sudah, apakah setelah 30 kali speak bisa di WD? Tapi aku sudah stop out dan trade sudah lebih dari bisa Pak. Asalkan ketentuannya sudah 30 hari kerja, minimal 1 lot bisa di WD Pak. Sisa yang ada itu Pak. Itu. Benar ya Pak Junedi ya? Asalkan sudah sesuai ketentuan, sisa yang ada bisa di WD ya Pak. Benar, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Robert. Terima kasih banyak Pak Robert selaku Direktur Operasionalnya PT Sugi, Pak Rudi Hermawan selaku Wakil Pialang Berjangka, juga Pak Junedi ya, atas atensi Itu, dan Pak. mau menyediakan waktu untuk kita pintarin bersama rekan-rekan, dan semuanya sudah clear. Jadi nggak ada lagi kata pinjol, nggak ada lagi kata dipersulit, tidak. Tapi coba pastikan apakah KYC Anda sudah benar, sering-sering dicek. Untuk masalah telepon, siapa yang isi absen malam ini, setelah semuanya clear, kita akan prioritaskan dan untuk esok hari. Dan semoga kita nggak bisa memuaskan semua orang, tapi kita berusaha membuat yang terbaik untuk semua orang. Oke? Selebihnya saya ucapkan terima kasih Pak Joy Ginting juga atas waktunya. Ya. Saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih, Pak.